kemungkinan kemungkinan harga itu berubah kecil sekali gitu ya kalau di short run. Nah, maka dari itu dari dua pembagian waktu ini ternyata setelah dilihat lagi oleh ekonom yang waktu itu meneliti, entah aku juga sebenarnya nggak kepikiran ya dia kenapa tiba-tiba bisa meneliti ini kayaknya kalau short run beda deh ini gitu ya. Tapi hasil penelitiannya adalah dua produktivitas dan di mana produktivitas itu berasal dari sisi supply ya, dia dipengaruhi kalau di chapter sebelumnya itu kan Y sama dengan fungsi dari K L gini ya. Jadi ada source of capitalnya ya, kemudian ada source of labor ya, dari capital, dari labor, dan juga satu lagi teknologi. Dia juga dipengaruhi oleh teknologi. Meskipun ini terlepas dari kita nggak bahas teknologinya ya, karena kalau di teknologi skill sendiri kan sekarang tuh kayak sebenarnya baru dikaji juga gitu, kayak sebenarnya teknologi itu dia berdampak baik nggak sih secara keseluruhan ya, secara keseluruhan bagi ekonomi secara keseluruhan. Karena selama ini kan anggapan kita teknologi itu selalu memberikan hasil positif, misalnya di pertanian. Ya di pertanian tuh kan ada tuh satu ekonom yang bilang kita suatu saat nanti bakal krisis pangan dan sebagainya, ternyata nggak terjadi juga karena ada teknologi. Walaupun begitu kan teknologi juga ada dampak buruk dan sebagainya. Di sini kita nggak bahas teknologinya, kita bahas bahwa Y atau output ini ditentukan oleh supply dari capital, supply dari labor, dan juga adanya teknologi. Kemudian perubahan dari demand, ya perubahan dari demand ini hanya berdampak pada harga, tidak pada kuantitas. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita gambar kurvanya, ini itu Y atau Q ya sebenarnya sama aja quantity. Kemudian di sini itu harga. Ini kan supply itu kan dia tidak dipengaruhi oleh harga, sehingga supply-nya kan dia kayak gini kan, apa istilahnya, supply-nya itu inelastis gitu ya, dia tidak dipengaruhi oleh harga. Dan demand-nya ketika ada perubahan demand, ya ini supply ini demand ya, si supply ya bodo amat gitu kan. Supply-nya juga tetap aja nilainya segitu aja ya, sehingga perubahan dari demand itu hanya berdampak pada harga, tidak berdampak pada kuantitinya. Kemudian kita asumsikan juga bahwa harga itu fleksibel, artinya harga itu menyesuaikan gitu ya, ketika demand-nya semula katakan equilibrium ada di sini, kemudian demand turun, ya it's okay, harga akan ikut turun juga. Kemudian ketika demand-nya naik, ya nggak ada masalah, harga juga akan ikutan naik. Kemudian ini itu berlaku untuk jangka panjang ya, ini berlaku untuk jangka panjang. Kemudian, tapi ketika harga itu sudah ditetapkan, gitu ya, output dan employment itu juga bergantung dari sisi demand ya, yang mana itu dipengaruhi oleh yang pertama fiscal policy, baik dari government expenditure maupun tax, monetary policy, terutama adalah money supply ya, dan juga faktor-faktor lain ya, seperti perubahan dalam segi konsumsi maupun perubahan dalam segi investasi. Kemudian ini agregat demand ya, agregat demand itu ya, aku yakin teman-teman udah tahu maksudnya agregat demand ya, demand secara keseluruhan. Kemudian di sini kita recall lagi quantity equation, di mana M dikali V, money supply dikali velocity, sama dengan price level dikalikan dengan real GDP ya, atau output. Kemudian ya di sini kita dapatkan agregat demand ya, dari ini ada price, kemudian ada output juga. Kemudian dia ada shiftingnya juga ya, ketika ada increase in money supply, ya, ketika money supply-nya bertambah, maka agregat demand akan shifting ke sebelah kanan. Ya. Kenapa? Karena tadi agregat demand itu, ya kan M per P gini ya, ketika money supply-nya bertambah, maka dia akan nilainya akan semakin besar kan.
RP-nya ini. Real money balance-nya dia akan semakin besar sehingga dia shifting ke kanan. Ya, aku harap teman-teman sudah bisa ngerti kenapa dia shifting, kenapa nggak move along the curve ya. Ketika dia move along the curve, ya, seperti di sini ya. Ketika dia move along the curve itu hanya ketika dia dipengaruhi oleh sisi vertikalnya, yaitu apa? Price-nya ya. Jadi ketika price-nya naik, maka output-nya akan mengalami penurunan. Ya, jadi dia itu hanya move along the curve kalau dipengaruhi oleh sisi vertikalnya. Begitu juga nanti di ISLM ketika ada perubahan R dan sebagainya. Tapi ketika ada perubahan di luar P, berarti ya di sini P, ketika ada perubahan di luar P, maka dia akan shifting. Misalkan di sini adanya kenaikan pada money supply. Ya, biasanya kalau di agregat demand ini ya yang dimainkan money supply-nya gitu ya. Kemudian ada agregat supply juga. Agregat supply itu ada dua kalau di sini. Ada in long run, ada yang in short run. Kalau di in long run seperti tadi waktu di review di awal, dia itu dipengaruhi oleh yang pertama capital dan juga yang kedua adalah labor. Ya, Y bar ini dikatakan sebagai full employment ya, atau disebut juga sebagai natural rate of unemployment. Atau di sini juga dikatakan sebagai natural level of output ya, di mana resource ini digunakan dengan sebaik-baiknya dan juga fully employed. Jadi maksud full employment itu bukan berarti unemployment-nya itu nol ya, tapi dia mendekati natural rate-nya. Natural rate itu berapa? Ya rata-rata tahunannya sih sebenarnya. Jadi employment itu masih ada. Ini adalah kurvanya. Ya sekali lagi kenapa dia sifatnya inelastis ya kurvanya ini? Karena dia long run aggregate supply itu dia dipengaruhi oleh capital dan labor. Dia tidak dipengaruhi dengan price. Jadi mau price-nya naik berapapun, price-nya turun berapapun, kalau dia tidak ngaruh ke K dan L, ya nggak ada masalah gitu bagi long run aggregate supply. Dia akan stand tetap vertikal seperti itu. Ya, kemudian ini ada equilibrium-nya ya. Equilibrium-nya kemudian apabila ya di sini kita lihat sebuah kenaikan M ya, apabila kemudian katakan bank sentral gitu ya, Bank Indonesia menaikkan M, tadi agregat demand itu akan shifting ke kanan ya. Agregat demand akan shifting ke kanan. Ini adalah equilibrium mula-mula dan ini adalah equilibrium terbarunya setelah shifting. Kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa pada jangka panjang kenaikan dari money supply ini dia hanya menaikkan price levelnya aja atau menaikkan price-nya, tapi output-nya dia tetap sama ya. Kalau kita lihat output-nya dia tidak berubah. Nah, itu akan sangat berbeda ketika dia di short run ya. Banyak sekali harga itu akan kaku ketika di short run gitu kan. Misalkan tadi ya contohnya adalah mau dia UMR, kemudian menu cost dan sebagainya. Sorry kok menu cost, harga di menu ya. Sehingga ketika P-nya ini adalah sifatnya short run gitu ya, P-nya sudah tetap, atau kalau di ekonomi tadi disebutnya sudah predetermine ya, sudah ditentukan sebelumnya, maka kurvanya dia akan horizontal ya. Karena price levelnya ini sudah fix. Kemudian ya kita coba lihat. Ini adalah dampaknya ketika dia short run dan ketika Bank Indonesia menaikkan agregat demand dengan menaikkan money supply-nya gitu ya. Jadi di short run ketika harga itu kaku ya, kenaikan dari agregat demand itu menyebabkan kenaikan pada output ya, tetapi kita lihat dia itu nggak ada perubahan pada harganya ya, jadi dia yang berubah itu hanya pada sisi Y-nya aja. Oke, di agregat demand 1 naik ke agregat demand 2 karena tadi Bank Indonesia menaikkan jumlah uangnya ya, jumlah uang beredarnya, money supply-nya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Y ini adalah Y jangka panjang ya, kalau teman-teman lihat di sini tadi. Y bar ini adalah Y jangka panjang. Jadi ketika Y jangka pendek itu lebih besar daripada Y jangka panjang, maka seiring berjalannya waktu harga itu akan mengalami kenaikan. Ya, Y lebih besar daripada Y bar ini bisa dikarenakan oleh kenaikan agregat demand. Ya,
Berikutnya adalah Y itu lebih kecil daripada Y bar. Maka seiring berjalannya waktu, harga itu akan turun. Ya, misalkan adanya penurunan agregat demand. Kemudian yang terakhir adalah Y jangka pendek sama dengan Y jangka panjang. Maka harga itu akan remain konstan. Ya, tapi perlu kita ingat, the adjustment atau penyesuaian dari level harga ini, ya itulah yang menyebabkan adanya long run equilibrium-nya ya. Kita lihat di sini misalkan. Di sini tadi kaidahnya gimana? Apabila Y itu lebih besar daripada Y bar, maka harga seiring berjalannya waktu akan mengalami kenaikan. Kita buktikan sekarang. Semula-mula yaitu equilibrium ada di titik A. Ya, kita lihatnya pakai short run dulu ya. Di titik A, kemudian ketika ada kenaikan jumlah uang beredar gitu kan. AD kan shifting ke kanan kan. Ada shifting ke kanan, ketemulah equilibrium terbaru yaitu B. Nah, dalam jangka panjang ya equilibriumnya itu dia akan berpindah ke C. Ya, dengan kondisi apa? Harga itu lebih tinggi daripada harga sebelumnya, tapi outputnya dia akan tetap. Outputnya nggak naik, outputnya nggak juga turun. Oke. Berikutnya, kalau kita udah ngomongin perubahan AD, ya sekarang kita gantian ngomongin perubahannya agregat supply-nya. Ya, misalkan dengan shock. Ya, walaupun sebenarnya shock ini bisa mengakibatkan perubahan agregat demand maupun agregat supply ya. Shock ini menyebabkan ya secara sementara ekonomi itu jauh dari kata full employment. Artinya misalkan seperti pandemi COVID ini gitu kan. Indonesia ini sedang tidak dalam kondisi full employment ya, atau istilahnya kayak kondisi optimalnya gitu ya. Oke, habis itu ya ini kita lihat ada contoh lagi, misalkan ada shock pada demand. Ya, ketika ada shock di demand, itu AD itu akan shift ke kiri ya, karena shock pada demand. Jadi kalau shock pada demand itu kan dia sifatnya eksogen ya. Kalau tadi AD shifting ke kiri itu dia bisa terjadi karena ada apa? Ada katakan penurunan jumlah uang beredar ya, penurunan M tadi ya, penurunan money supply. Tapi bisa juga karena adanya demand shock ya, maka ada ini shifting ke kiri bawah. Ya, sehingga dalam jangka pendek ya, itu akan menyebabkan Y ini itu lebih kecil daripada Y bar ya, equilibriumnya pindah ke titik B. Ya, tadi sesuai kaidahnya, apabila dalam jangka pendek Y itu lebih kecil daripada Y bar, maka dalam jangka panjang seiring berjalannya waktu price itu akan mengalami penurunan ya. Apabila yang lainnya tetap ya, dalam hari ini ya ceteris paribus gitu kan, adanya nggak berubah-ubah lagi. Dan itu ya memang terbukti ya, seiring berjalannya waktu harga itu akan turun sehingga equilibrium itu kembali ke titik bukan kembali ke titik C sih, tapi kembali ke agregat supply-nya lagi dengan jumlah yang sama yaitu Y bar. Nah, kemudian ada supply shock juga. Ya, supply shock ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalkan cuaca yang buruk, kemudian adanya serikat buruh yang mana dia itu pengen naik upahnya gitu kan. Kemudian adanya di sini disebutkan kebijakan baru terkait dengan lingkungan dan lain-lain ya, yang mana itu secara langsung dia berdampak kepada supply-nya ya, sehingga kalau di sini kita lihat supply-nya ini dia yang berubah ya. Ketika harga oli ini terkena guncangan ya, maka guncangan itu kan sifatnya katakan menipis gitu ya stoknya, sehingga kan short run agregat supply-nya gimana ya, naik gitu kan, istilahnya kalau dalam hal ini ya menyebabkan Y-nya itu berkurang gitu kan. Y-nya berkurang sehingga equilibrium mula-mula dari titik A ya, dia itu pindah ke titik B
ya, karena seiring berjalannya waktu Y2 lebih kecil daripada Y bar, maka harga itu akan turun, ya kan? Kalau Y itu lebih kecil daripada Y bar, harga akan turun dan equilibrium kembali ke titik A lagi, ya, kembali ke titik semula. Kemudian kita bisa melihat juga kalau di ini tuh, oh yang jangka panjang, oke ini dulu aja deh. Jangka panjang nggak ada ya? Oke. Aku kira tadi yang LRAS juga bisa shifting juga. Nah, misalkan di sini ya, kita bisa menstabilkan output dengan monetary policy. Kita pengen menstabilkan outputnya, artinya outputnya itu supaya tetap di Y lagi, gitu kan. Katakan ada supply shock, yang mana mengurangi agregat supply ya intinya, dan juga membawa ekonomi itu ke titik equilibrium B. Jadi semula di equilibrium A, pindah ke equilibrium B. Terus gimana caranya supaya outputnya ini tetap stabil gitu ya? Maka kita perlu menaikkan AD-nya ya, atau agregat demand-nya supaya apa? Semula itu dari titik A, kemudian agregat demand-nya, equilibrium terbarunya di titik B, ya supaya dia balik lagi ke Y yang sama ya, dari tadi Y bar ke Y2 supaya balik lagi ke Y bar lagi, maka kita perlu men-shifting AD-nya ya, kurva AD-nya. Tadi AD bisa naik dengan apa? Dengan money supply ya, sehingga kalau di sini kita lihat the Fed atau kalau di Indonesia ya Bank Indonesia itu mengakomodasi the shock dengan menaikkan agregat demand-nya. Ya, menaikkan agregat demand dengan apa? Dengan menambah money supply. Dampaknya apa? Price itu secara permanen akan lebih tinggi, ya. Namun Y-nya itu akan tetap pada level yang sama. Oke, itu adalah akhir dari chapter 10. Ya, aku rasa masih sederhana ya teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait dengan chapter 10 ini? Aman Kak, kalau aku sih aman. Oke, Ayo, oke, ayo ada yang kita lain. lanjut. Ada yang mau nanya nggak? Oke aja kalau mau nanya. Oh iya, mungkin itu ya. Kalau ada apa ini lurus sama melengkung, kurva lurus kurva melengkung itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalkan nanti agregat demand itu digambar lurus, ya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya lurus itu dia lurus gini ya. Price ini agregat demand. Ya ini it's okay, nggak ada masalah gitu ya. Ini adalah long run, ini adalah short run-nya. Ini ya nggak apa-apa gitu, boleh-boleh aja. Nggak harus melengkung gitu juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin lagi di chapter 11. Ya, di chapter 11 ini, dia sedikit lebih panjang, ya agak menguras energi sedikit di sini, karena di sini tuh kita sudah mulai menurunkan kurvanya, gitu ya. Sebenarnya sih, kalau menurut aku pribadi sih ya, menurut aku pribadi itu susahnya karena kurvanya ini merupakan kurva turunan, ya kurva turunan dari kurva lainnya. Sehingga apa? Setiap ada perubahan yang kita cari dampaknya di kurva turunan tersebut, kita harus mencarinya terlebih dahulu di turunan pertama gitu ya. Ini yang pertama ini gimana itunya apa namanya? Gimana cara apa istilahnya kayak ini dampaknya kemana sih? Terus akhirnya yang kedua nih dampaknya gimana ya gitu lah. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Nah, oke. Kita start dari Keynesian Cross ya. Close economy model yang mana income itu ditentukan dari pengeluarannya. Jadi pendapatan itu bisa kita bilang sama dengan pengeluarannya ya. Ini pendapatnya siapa ya? JM itu John Maynard Keynes apa ya namanya, lupa aku. Nah, di sini itu notasi ada beberapa variabel gitu ya yang sebaiknya kita hafal ya. Sebenarnya nggak harus kita hafal, cuman sebaiknya akan lebih enak jika kita hafal. Yaitu ada plan investment, kemudian ada plan expenditure, dan juga ada real GDP atau actual expenditure-nya. Ya, jadi
actual expenditure itu dia juga akan menjadi income, ya. Dia juga akan menjadi output. Perbedaan antara actual expenditure dan juga plan expenditure menjadi unplanned inventory investment, ya. Ingat nggak asumsinya waktu kita belajar GDP pada pertama kali, kalau perusahaan memproduksi itu nggak laku, ya, itu dia diasumsikan membeli barangnya sendiri gitu ya, sehingga bisa kita bilang income sama dengan output. Ini ini masih penjelasannya lagi. Consumption function-nya ini adalah fungsi konsumsi, C itu sama dengan C Y min T. Gak banget ya ngomongnya Y min T ya. Jadi Y min T ini merupakan pendapatan ya yang dia kemudian dikurangi dengan pajak ya, atau istilahnya pendapat disposable kayaknya sih dia nah itu dia yang memungkinkan untuk dikonsumsi gitu ya istilahnya ya. Kemudian ada juga government policy, kebijakan pemerintah ya, yaitu ada government expenditure dan juga pajak ya, yang mana pajak ini nanti pengaruhnya ke C, kemudian G ini secara langsung dia pengaruh ke ini ya plan expenditure-nya. I investment ini adalah exogen karena dia dipengaruhi oleh R ya, dia nggak dipengaruhi oleh yang lain. Kemudian kondisi equilibriumnya adalah ketika Y itu sama dengan plan expenditure atau actual expenditure-nya sama dengan plan expenditure-nya. Sekarang kita lihat kurvanya. Jadi kurvanya itu pertama adalah plan expenditure ya, PE plan expenditure itu sama dengan C plus I plus G ya. Ini ada marginal bla 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 consumption, aku lupa P-nya apa ini, marginal product consumption atau marginal price consumption atau apa gitu. Yang jelas ini adalah tambahan konsumsi ketika pendapatan kita naik 1 gitu ya, tambahan konsumsi ketika pendapatan kita naik 1. Nah, kenapa dia start dari sini? Ya dia nggak start dari sini dari 0 gitu ya. Kenapa kok dia nggak start dari 0? Karena orang itu pasti konsumsi, 1. Negara itu pasti belanja. Ya, sehingga kalau investasi atau saving 0 itu mungkin, tapi kalau konsumsi 0 itu nggak mungkin. Ya, sehingga kenapa dia nggak start dari sini ya, dari 0, tapi dia startnya dari atas sini. Ya. Nah, kalau kemudian kalau kita lihat lagi kurva yang kedua adalah kurva PE sama dengan Y ya, plan expenditure sama dengan income atau outputnya, di mana ya dia slope-nya positif 45 derajat tengah-tengah gitu ya. Kalau kita cari equilibriumnya, ya ini disebut sebagai equilibrium income, ya di mana perpotongan dua kurva ini, ya. Nah, ini mungkin yang kok aku dulu lihat pertama kali mirip pesawat ya, tapi nggak tahu. Pokoknya dia sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih. Intinya di sini ada kenaikan government expenditure, ya. Pemerintah itu belanja lebih banyak lah, ya katakan belanja apa ya, corruption expense mungkin, ya. Nggak ya, bercanda. Ya ini di record ya. Aduh, maafkan aku Pak Jokowi, saya tidak bermaksud untuk saya hanya bercanda. Ya, jadi dia itu intinya belanja lebih banyak gitu kan, belanja lebih banyak sehingga apa PI-nya atau plan expenditure-nya itu meningkat. Ketika plan expenditure meningkat, apa dampaknya? Yaitu G-nya juga plan expenditure meningkat, maka kurvanya itu akan shifting ke atas, ya kan? Kurvanya akan shifting ke atas. Nah, shifting ini sebesar apa? Sebesar delta G-nya gitu ya. Ini delta G-nya. Maka di sini akan tercipta equilibrium yang baru gitu kan. Equilibriumnya pindah dari sini ke sini dengan Y yang lebih tinggi. Ya di sini ada delta Y, di sini ada delta G. Ya, jadi delta G itu adalah G2 min G1, kalau delta Y, Y2 min Y1. Nah, sekarang kita lihat untuk mencari government expenditure multiplier-nya ya, multiplier effect-nya dari government expenditure. Nah, di sini kita lihat kalau Y itu sama dengan CIG ya kan. Ini kan kondisi mula-mula. Kemudian ada deltanya yaitu delta C, delta I plus delta G. Ya ini adalah perubahannya gitu kan, kita kasih dari delta semua. Karena I ini adalah sifatnya eksogen,
ya ini sifatnya eksogen, maka dia nggak ada pengaruhnya terhadap G gitu ya. Terus kenapa kok C dia terpengaruh gitu kan? Padahal C kan tadi dipengaruhi oleh Y sama T gitu kan, nggak ada dampaknya ke G. Tapi di sini sudah dijelaskan adanya kenaikan Y gitu kan, makanya sekarang itu ada unplanned inventory-nya itu menurun gitu kan. Karena unplanned inventory-nya menurun, artinya barang-barang yang tidak terjual itu menurun, barang-barangnya laku, pendapatannya laku juga gitu kan. Maka perusahaan ini bisa melakukan apa istilahnya ya, ya kayak konsumsi lebih gitulah. Dan dia juga menjual output-nya kan berarti lebih banyak ya karena unplanned inventory-nya ini turun. Ya, sehingga C-nya ini terpengaruh gitu ya, konsumsi ini tetap terpengaruh. Sehingga delta Y sama dengan delta C ditambah delta G, dan delta C itu sama dengan MPC. Aku lagi-lagi lupa, aku browsing dulu deh biar enggak MPC. Lihat, oh ya ya, apa ini mau kecenderungan konsumsi marginal, ya marginal bla 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 consumption. Marginal propensity to consume. Aduh, susah banget ya. Marginal ya itulah marginal propensity to consume ya. Aku emang bener MPC kayaknya sih. Jadi keinginan untuk menambah konsumsinya itu dikalikan dengan delta Y-nya gitu kan. Ini kan menjadi delta C. Artinya apa? Kenaikan konsumsi itu berasal dari kenaikan keinginan konsumsi dikali dengan kenaikan penambahan pendapatannya. Kan nggak semua kenaikan pendapatan penambahan itu dikonsumsi kan. Misalkan kayak semula gaji 5 juta, konsumsi 2 juta. Ketika gajinya nambah jadi 10 juta, kan nggak mungkin 5 juta barunya itu dikonsumsi semua, tapi kan paling ya naiknya 10% gitu misalnya. Itu tergantung pada MPC masing-masing ya. Kemudian delta Y-nya ini kita pindahkan ke kiri gitu ya. Ini aku coba tuliskan ya. Jadi delta Y sama dengan MPC dikali delta Y ditambah delta G, kan? Ini kita pindah ke kiri. Jadinya gimana? Delta Y minus MPC dikali delta Y sama dengan delta G. Delta Y-nya dikeluarin. Dikeluarin gimana maksudnya? Ya ini dijadiin delta Y 1 min MPC sama dengan delta G. Delta Y ini dipindah ke sebelah kanan. Sama dengan delta G dibagi 1 min MPC. Udah selesai ya. Dapatlah ini. Delta G dibagi 1 min MPC. Ya, betul. Kemudian nah, kita lihat di sini. Gimana sih cara bacanya gitu kan? Nah, sekarang delta G-nya itu kita pindah ke kiri sehingga jadi delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 min MPC. Definisinya gimana cara bacanya adalah kenaikan income dihasilkan dari $1 kenaikan G gitu ya. Jadi apabila misalkan MPC-nya adalah 80% gitu ya, misalkan ketika pendapatannya bertambah 1 itu 0,8 dibelanjakan gitu ya. Jadi ketika pemerintah itu meningkatkan belanjanya 1 kali gitu ya, itu maka konsumsinya itu atau income itu meningkat sampai 5 kali ya. Jadi itu cara membaca dari multiplier-nya ini gitu ya. Kali ini disebutkan sebagai government purchases multiplier. Intinya ya multiplier-nya gitu ya, multiplier effect dari belanja pemerintah. Kalau misalkan 6 kali ya berarti ketika pemerintah menaikkan belanjanya menyebabkan pendapatan itu bisa naik 6 kali gitu ya, 6 kali lebih banyak. Nah, kenapa kok multiplier ini lebih besar daripada 1 gitu kan? Ya karena gini sebenarnya, ketika kita namanya multiplier effect ya. Jadi ketika kita menaikkan government expenditure, ini kan menambah penghasilan dari yang lain.
Menambah penghasilan yang lain artinya menambah konsumsi juga dari orang tersebut. Misalkan pemerintah gaji PNS, PNS belanja, PNS bayar cicilan, ya kan? PNS nabung. Yang nabung kan nggak dihitung, tapi yang belanja tadi akhirnya orang yang dibelanjani bisa belanja lagi karena dia dapat penghasilan, gitu kan. Kemudian bayar cicilan, akhirnya banknya bisa muter duit lagi dan sebagainya. Itu kenapa government expenditure itu multiplier-nya lebih dari satu gitu ya. Maka final impact-nya atau hasil akhirnya itu dia akan lebih tinggi daripada G yang awalnya. Nah, kemudian tadi kalau ada kebijakan pemerintah atau fiskal policy berupa penaikan dari government purchase ya, sekarang ada fiskal policy lagi berupa increase in taxes ya. Jadi tadi itu berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau misalkan government expenditure-nya itu di-cut, dikurangi, ya maka multiplier effect-nya juga berdampak sama ya, dampaknya sama juga. Kemudian kalau di sini ini adalah kenaikan pajak. Kalau pajak dia akan berdampak langsung ke C, ya kan? Makanya di sini digambarkan C-nya ini mengalami penurunan gitu kan, di mana penurunan ini itu sebesar MPC dikali delta T-nya, adanya kenaikan pajaknya. Kayak gitu ya, sehingga kondisi delta Y-nya juga lebih rendah. Ini sama cara mencarinya. Ya, MPC itu dikali delta Y dikurangi delta T, kemudian Y-nya sama, kita pindah ke samping kiri semua, dan dapatlah hasilnya adalah delta Y sama dengan min MPC dibagi 1 min MPC dikali delta T. Kalau kita cari ininya, maka multiplier-nya adalah min MPC dibagi 1 min MPC. Ya, dan selalu tax multiplier itu dia selalu lebih kecil daripada government multiplier ya, itu harus di highlight gitu ya. Tax multiplier ini sifatnya negatif karena dia mengurangi C ya, sehingga income-nya ini yang siap dibelanjakan itu semakin berkurang. Tax multiplier juga lebih dari satu ya, karena tadi dampaknya ketika C turun, belanja turun, maka pendapatan orang lain juga turun, pendapatan orang lain turun, belanja mereka turun, ya maka pendapatan orang lain juga akan turun, belanja mereka turun, dan seterusnya. Nah, tapi dia itu lebih kecil daripada government spending multiplier. Ya, kalau ini dia dampak dari adanya perubahan plan investment ya. Ketika plan investment-nya berubah, katakan naik, maka equilibrium-nya akan menjadi seperti ini. Ya, plan inventory-nya akan mengalami kenaikan. Nah, dari kurva ini tadi, ya dari Keynesian cross ini, kemudian kita akan menurunkan menjadi IS ya. Apa itu IS? Ada yang tahu? Dijawab aja di chat ya, IS. IS curve itu apa? Dan LM sekalian ya, IS apa, LM apa. Ya, aku yakin udah tahu sih. IS itu investment saving, ya. Kalau LM apa? Ya, coba dicari. Nah, IS curve ini itu adalah grafik atau kurva yang mengkombinasikan R dan Y gitu ya, yang mana dia itu menjadi hasil dari market equilibrium. Ya, utamanya adalah pasar barang ya. Di mana actual expenditure sama dengan pay expenditure, maka kurvanya adalah Y sama dengan C dalam kurung Y min T ditambah IR ditambah G ya. Ini mula-mula ya, kalau teman-teman lihat ini dampaknya beda-beda ya. Jadi mula-mula itu ketika ada kenaikan I, ya kenaikan ini disebabkan oleh perubahan R ya, R yang lebih kecil. Ketika dia punya R yang lebih kecil, ya maka I itu akan naik. Ya, begitu. Tapi kalau di kurva IS ya, semakin kecil R ya Y akan semakin kecil ya, sama juga sih beda ya sama ini ya. Kalau yang ini kan ketika R itu semakin ini aku bener apa salah? Oh salah. Dia sama ya. Kalau R itu semakin kecil gitu kan, ketika R-nya turun maka I akan naik ya, ketika I naik
plan expenditure akan naik dan dia akan naik. Begitu juga di kurva IS ya, ketika R itu turun, maka sebenarnya output itu akan mengalami banyak kenaikan ya. Contoh realnya gimana? Contoh realnya adalah suku bunga Bank Indonesia itu sebenarnya kan diusahakan turun gitu kan, supaya ya konsumsi bisa naik. Kayak di US itu kan, makanya ada istilahnya taper tantrum kayak gitu-gitu kan. Dia tuh secara nggak langsung berdampak dari sini gitu, bisa dampak ke sini juga. Ketika mereka itu menaikkan suku bunga mereka gitu atau menurunkan suku bunga mereka itu, wah dampaknya luar biasa sekali. Apalagi US itu kan negara ya yang perekonomiannya kuat juga. Ya kurang lebihnya kayak gitu sih untuk ini ya. Jadi intinya adalah R ya. Ini yang mempengaruhi R sehingga dia nggak shifting. IS-nya nggak shifting karena yang dipengaruhi adalah R-nya ya, dipengaruhi oleh sumbu vertikalnya. Ya meskipun plan expenditure di sini itu shifting, jadi Keynesian cross ini kurvanya shifting, tapi di IS dia nggak shifting. Sekarang coba bandingkan dengan kurva yang ada di bawahnya. Kalau kurva di bawahnya ini, sorry yang ini dulu ya. Kalau kurva yang di bawahnya ini, ya dia itu sama-sama dipengaruhi oleh plan expenditure ya. Plan expenditure-nya sama-sama naik, sama-sama shifting, tapi di kurva IS-nya, kalau yang tadi itu hanya move along the curve, kalau ini dia bisa shifting. Ya kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh R. Sekali lagi, karena dia tidak dipengaruhi oleh R. Ya, kalau dia dipengaruhi oleh R, maka dia akan move along the curve, seperti contoh sebelumnya. Tapi kalau tidak dipengaruhi oleh R, maka dia akan shifting. Ya, kemudian ini adalah contoh lain ya, bukti lain kalau ketika dipengaruhi R itu adalah berdampak Y-nya akan turun ya. Misalkan di sini ini adalah loanable fund ya, kurva loanable fund di mana S itu adalah supply of money-nya, kemudian R-nya itu, IR ini adalah investment ya, dia sebagai demand dari uang ya, diasumsikan demand sebagai uang itu digunakan untuk investment gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat ketika ada penurunan S, penurunan supply, maka R akan naik ya, dan kita dapat lihat bahwa ketika R naik ya itu maka kurva IS-nya dia hanya move along the curve ya, dia tidak shifting. Oke, kemudian ini tadi udah. Kalau ini karena C ya, sama juga C sama G itu sama efeknya ke kurva IS. Ketika C itu mengalami penurunan, maka IS juga akan mengalami penurunan berupa shifting ya, sama-sama shifting kalau ini. Oke, habis itu ada liquidity preference ya. Dari John Maynard Keynes itu dia membuat juga liquidity preference di mana interest rate itu ditentukan dari money supply dan dari money demand. Ya, ini adalah money supply-nya. Dia disebut sebagai real money balance ya, supply of real money balance, atau kita sebut sebagai supply dari real money balance gitu ya, boleh. Kemudian ini adalah demand dari real money balance ya. L ini menandakan liquid, ya dia demand-nya untuk apa? Untuk investasi biasanya. Ya, kemudian apabila nanti ada perubahan di M, di P maupun di R, ya dampaknya akan ke kurvanya gitu ya. Nah, di sini misalkan bank sentral dia mengurangi M, ya sehingga M per P-nya ini atau real money balance ini akan mengalami penurunan. Apa yang terjadi kalau terjadi penurunan? Maka yang terjadi adalah R-nya akan meningkat gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, sederhana kok. Ya nggak sulit-sulit amat. Kemudian di sini ada LM curve juga, penurunan dari money demand dan money balance ya. Nah ini adalah hasil turunannya. Dia nggak turunan sih, tapi ke samping ya. Dia ke samping. Kalau tadi kan kita sempat lihat turunan ya. Kalau turunan itu maksudnya gini. Turunan itu maksudnya gini ya. Jadi dia posisinya kurva terbarunya itu ada di bawahnya. Tapi kalau yang ini tadi dia bukan kurva turunan. Sebenarnya sama aja sih kurva turunan
berasal dari kurva ini money balance, kemudian dia dibentuk liquidity money ya, LM, kurva LM. Di mana ketika R-nya naik, maka Y-nya akan naik. Ya, di sini contohnya adalah ketika Y naik, maka R akan mengalami kenaikan ya di sisi real money balance-nya. Oke, kemudian ini ada shifting-nya ya. Kalau misalkan dipengaruhi oleh M, ya LM akan shifting. Kenapa? Karena LM hanya akan move along the curve ketika dipengaruhi oleh R. Ya, sedangkan kalau dia dipengaruhi oleh M, oleh P misalnya, jadi dia akan tetap shifting gitu ya. Oke. Nah, ini dia adalah equilibriumnya, di mana ini adalah short run equilibriumnya, merupakan kombinasi antara R dan Y. Ya, ini adalah kombinasi antara R dan Y. Di sini ada equilibrium of interest rate dan juga ada equilibrium level of income-nya. Oke, ini adalah akhir PPT-nya. Kita lanjutkan di PPT berikutnya. Silahkan dibaca dulu sebentar. Aku izin ke belakang ya. Silahkan dibaca sebentar.
Cek, cek. Halo, halo, suaraku masuk ya? Masuk, Kak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Ya, ini tadi equilibriumnya ya dari ISLM ya. Kita lihat lagi penurunannya. Ini adalah penurunan LM. Ya, LM berasal dari kurva ini ya, real money balance ya. Kemudian kalau ini ada dari IS-nya itu berasal dari ya ini dia, dari Keynesian cross-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita ini bisa menggunakan ISLM untuk menganalisa dampak dari yang pertama adanya fiscal policy, kenaikan G atau T, dan juga dampak dari monetary policy. Ya. Pertama, misalkan adanya kenaikan government expenditure atau government purchase ya. Kalau kita lihat di kurva sebelumnya, atau mungkin aku sandingkan gini kali ya. Oke, ini ya. Kalau kita lihat ini, mungkin lebih enak ya. Atau kebalik sebelah sini aja deh. Nah, adanya kenaikan belanja pemerintah, kalau kita lihat di sini, ya ini adalah kurva Keynesian cross-nya. Ketika belanja pemerintah naik, ya kan, maka kurva IS-nya itu akan shifting ke kanan. Ya, sekali lagi, kenapa dia shifting ke kanan? Nggak move along the curve seperti kurva yang ini. Ya, kalau yang ini kan IS-nya hanya move along the curve ya, padahal dia I-nya itu bertambah karena R. Ya, kalau I itu dipengaruhi oleh R, sehingga kalau R-nya yang turun, I-nya yang naik, I-nya yang naik, gitu ya, dia itu hanya move along the curve di IS-nya. Ya, IS itu dia dipengaruhi oleh R. Jadi semakin tinggi R-nya, maka semakin ke kiri, tapi semakin rendah R-nya, maka IS-nya akan semakin ke kanan. Ya, Y-nya akan semakin tinggi Y-nya. Oke, kita balik lagi. Ya, jadi kenapa? Karena R-nya lagi ya, lagi karena R-nya di sini perubahannya yang berubah adalah G, sehingga R-nya dia tidak berubah. Lihat di sini R-nya hanya R1 ya kan. Tapi di kurva ISLM-nya kita akan melihat bahwa ternyata adanya ini ya, adanya government purchase ini ya. Yang pertama, kita lihat dulu sesuai ininya. IS-nya shifting ke kanan. Ya, langkah pertama IS-nya shifting ke kanan. Kenapa? Ya tadi ya sebagai dampak dari adanya multiplier effect dan sebagainya, ya kan? Kemudian equilibriumnya pindah dari titik A pindah ke titik B nih. Ya, lompat ke sini. Dampaknya apa? R-nya mengalami kenaikan. Tapi kenapa kok Y-nya berpindahnya hanya segini, sedangkan G-nya segini? Ya, kalau kita bandingkan, G-nya itu naiknya di sini, sampai sini G-nya nih. Ini adalah delta G-nya. Tapi kenapa delta Y-nya cuman kecil? Karena akibat ada kenaikan R, ada penurunan investasi. Ya, ingat bahwa investasi itu, tapi dah sekali lagi, ya investasi itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh R. Sehingga semakin tinggi R-nya, ya, maka investasi itu akan turun. Ya, jadi selisihnya antara delta G dan delta Y ini adalah delta I-nya. Ya, dia ada penurunan investasinya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau udah paham, bisa dipahami? Jangan malu. Kalau mau malu nanya, ngomong ya lewat chat aja, chat apa di apa tuh di direct ke aku di chat Zoom nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak pengen ketahuan yang lain. It's Ayo, okay kalau harus ulang dari awal. ayo Berarti guys. sampai sini paham ya? Insya Allah paham, Kak. Tadi aku merhatiin paham sih. Oke. Ada yang chat. Masih paham. Oke, kalau masih paham udah habis sebenarnya materinya kan udah sampai ini aja kan.
Berikutnya sama juga ya, adanya tax cut, adanya pemotongan pajak, itu dampaknya sama. Aku masih pakai kurva yang sebelah kiri ini ya. Karena kalau di sini kan adanya tax rising ya, ini kan ada kenaikan pajak kalau ini. Kalau ini dampaknya tax cut itu akan sama dengan kurva sebelah kiri dan dampaknya juga sama juga alasannya. Yang pertama adalah dia adanya kenaikan konsumsi ya. Sebesar apa ini? Sebesar multiplier effect dari pajaknya. Dia akan shifting ke kanan ya, seharusnya dia sampai sini kuantitinya. Tapi lagi-lagi dampaknya ini itu equilibriumnya kan naik ya, sehingga R-nya juga naik ya, suku bunga realnya naik ya, real interest rate-nya naik sehingga menurunkan investasinya ya, sehingga kalau Y itu sama dengan C plus I plus G, ya C-nya itu naik, investasinya turun ya, sehingga delta Y sama dengan apa, delta C dikurangi dengan delta I-nya. Jadi di sini ada delta C dari sini ke sini, ada kenaikan C, tapi dari sini ke sini ada delta I-nya gitu ya. Karena R-nya naik, I-nya turun. Ini ada pertanyaan, kenapa kenaikan pendapatan di model ISLM lebih kecil daripada kenaikan pendapatan di perpotongan Keynes? Ya, karena ini tadi ya, karena adanya apa? Kalau di Keynes ini, kalau kita lihat ya, sebenarnya di Keynes ini kan dia belum ada pengaruh dari R-nya. Ya. Jadi ketika C-nya naik, ketika G-nya naik, itu kenaikannya lebih besar. Ya, sebenarnya bukan Keynes-nya yang lebih besar, tapi IS-nya yang lebih kecil gitu ya. Kenapa? Karena di IS itu dia ada kenaikan R-nya, ya kan? Dia kan udah terbentuk equilibrium nih, ya kan? Jadi ketika C-nya naik gitu kan, ya katakan pemotongan pajak, C-nya naik, shifting ke kanan gitu kan. Ini aku gambar dengan warna lain aja ya. Gambar dengan warna putih, oh nggak kelihatan, warna hitam. Ini itu kan jadi delta C nih, ya kan? Ini kan delta C, ya kan? Tapi equilibriumnya atau delta Y-nya, kenaikan dari income-nya itu kan cuma segini, ya kan? Terus segininya ini, dari sini ke sini, ini adalah delta I, ya. Penurunan investasinya. Kenapa investasi turun? Karena bunganya naik, ya kan? Investasi itu kalau kita pindah ke sisi ini, ya, investasi itu berbanding terbalik dengan bunga. Ketika bunganya tinggi, orang-orang nggak mau investasi. Kenapa? Nggak mau minjem duit kan? Perusahaan-perusahaan kalau bunganya tinggi, kalau bunganya rendah, perusahaan minjem duit. Nah, sekarang kondisinya bunganya naik, maka investasinya akan menurun gitu ya. Jadi delta C-nya itu tidak serta-merta kemudian diserap oleh delta Y ya, tapi delta C-nya dikurangi dengan delta I dulu baru menjadi delta Y. Gitu, gimana, pertanyaan terjawab nggak? Konfirmasi dulu nih. Oke, sudah terjawab ya. Kita lanjutin lagi. Nah, kalau ini terkait dengan kebijakan moneter ya. Kita bandingin kurvanya di sebelah sini. Oke, kita bandingin. Wait, barusan ada yang ngirim soal. Mungkin nanti setelah ini kita bahas saja ya soalnya ya. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Waduh, malah share duluan. Oke, pertama dia ada real money balance ya. Kemudian di sini ada LM curve ya. Di sini adalah ketika di sini M-nya berkurang ya, M-nya dikurangi.
Ya, tapi kalau M-nya ditambah, maka kan shifting-nya ke kanan kan, ya. Real money balance-nya kan shifting ke kanan nih. Maka LM-nya shifting ke mana? Shifting ke kanan juga ya, ke kanan bawah. Sehingga di sini ketika ada kenaikan dari money supply, ya ketika ada kenaikan dari money supply, maka interest rate-nya akan turun ya. Ketika interest rate turun, apa yang naik? Ya, yang naik adalah investasinya gitu kan. Ketika suku bunga turun, investasi naik, sehingga delta Y juga akan mengalami kenaikan gitu ya. Jadi ketika M bertambah, equilibrium-nya adalah ini ya, R-nya turun, Y-nya naik. Kenapa? Y-nya naik karena ada kenaikan dari investasi. Tingkat bunga yang lebih rendah buat kita mau investasi, maksudnya di sini tingkat bunga apa? Return pengembalian atau apa? Ini adalah tingkat bunga meminjam ya. Semakin rendah tingkat bunganya, maka kita akan mau buat investasi. Ini kita sebagai perusahaan ya. Perusahaan itu kan kalau dia belanja kan disebut investasi kan. Jadi suku bunga di sini adalah suku bunga pinjaman perusahaan gitu. Atau suku bunga ya, masyarakat minjam juga sama sih, suku bunga juga disebutnya. Semakin tinggi suku bunga, maka kan cost of borrowing money-nya semakin mahal. Maka orang-orang akan ya lebih milih nggak minjem duit akhirnya. Tapi kalau cost of borrowing-nya murah, ya orang-orang akan semakin banyak minjem duit. Gitu ya. Terjawab nggak ini? Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang the Fed, ini sebenarnya topik bahasan, sebentar, baterai aku tipis. Oke, the Fed itu dia bisa merespon ya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini misalkan Bank Indonesia gitu ya. Eh, Ketika pemerintah pusat itu katakan menaikkan government expenditure-nya gitu ya, maka Bank Indonesia itu bisa merespon dengan apa? Apa yang mau dia jaga? Apakah dia ingin M-nya konstan? Apakah dia ingin R-nya konstan ataukah dia ingin output-nya yang konstan? Ya selama ini apa sih? Selama ini yang biasanya dijaga itu R konstan. Tapi untuk Y ini menurutku sih nggak mungkin dijaga konstan karena pemerintah itu belanja itu tujuannya untuk meningkatkan Y, untuk meningkatkan GDP-nya gitu kan. Maka biasanya sih R-nya konstan. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu. Ketika The Fed ingin M-nya konstan, apa yang dilakukan? Ya, misalkan di sini pemerintah pusat menaikkan belanja pemerintahnya, belanja pemerintah tadi menyebabkan IS ya, IS shifting ke kanan. Apabila ingin M-nya konstan, ya udah M-nya biarin konstan aja. LM-nya nggak akhirnya LM nggak shifting kemana-mana gitu kan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah adanya perubahan Y, adanya kenaikan Y dan adanya kenaikan R, di mana kenaikan Y sebesar Y2 min Y1 dan kenaikan R sebesar R2 min R1. Ya ini dampak biasa, artinya bisa dibilang sih kalau ini respon dari Bank Indonesia adalah dengan tidak memberikan respon. Jadi tidak memberikan respon adalah sebuah respon ya dari Bank Indonesia. Dengan apa? Ya udah M-nya dibiarin konstan aja, biarkan dia bergerak. Habis itu dia Bank Indonesia ingin membuat R-nya konstan. Artinya apa? Respon dari Bank Indonesia adalah oke, you boleh naikin government expenditure, tapi menurut Bank Indonesia R-nya harus konstan. Artinya tingkat suku bunga harus konstan ya. Oke, sepakat. G-nya itu kan menggeser IS kan, G menggeser IS, kemudian supaya R-nya itu tetap di R1 gitu kan. Semula kan R1 naik ke R2 nih kalau IS-nya naik. Supaya dia turun lagi ke bawah, maka LM-nya harus di-shifting ke kanan. Bagaimana cara The Fed menaikkan LM? Caranya adalah dengan menaikkan money supply-nya gitu ya. Jadi ada di sini perubahan Y ya, Y-nya di sini bertambah tapi R-nya dia tidak berubah sehingga delta R-nya adalah 0 ya, sedangkan delta Y-nya adalah Y3 min Y1. Karena apa? Karena output-nya akhirnya meningkat 2 kali gitu ya. R-nya dibiarkan konstan. Oke, kemudian di sini ada
Bagaimana jika the Fed ingin Y-nya konstan, walaupun ini jarang juga gitu ya, masa iya the Fed nggak mau ada pertumbuhan ekonomi gitu kan. Dengan cara ya sebaliknya dari tadi ya, sebaliknya R konstan, di sini ingin Y-nya konstan. Maka ketika IS-nya naik, ya IS naik kenapa? Karena government expenditure tadi ya, IS naik, equilibrium dari titik A pindah ke titik B. Sekarang the Fed ingin balik lagi ke titik Y. Jadi sorry, bukan ke titik Y, tapi outputnya balik ke level semula ke Y1 gitu ya. Caranya dengan apa? Oh, dengan menggeser LM gitu kan. LM digeser ke atas, ke kiri atas dengan apa? Oh, dengan mengurangi money supply gitu kan, sehingga LM shifting ke kiri atas dan Y-nya tidak berubah, maka delta Y-nya 0 dan perubahan R-nya atau delta R-nya sama dengan R3 min R1 gitu ya. Ini adalah 3 respon dari the Fed. Kemudian ada IS shock, yang mana intinya adalah shocknya sama seperti agregat demand tadi sih. Shocknya bebas, mau shock ke IS boleh, shock ke LM juga boleh. Habis gitu ini resesi, ya ini resesi juga. Resesi ini mungkin sama case-nya kayak itu ya, COVID ya. Dia berdampak ke C-nya. Corporate. Oke, ini kasus-kasus lagi. Oke, ini kaitannya ISLM dengan agregat demand ya. Nah, ini adalah sekarang kita menyadari bahwa agregat demand itu ternyata berasal dari ISLM. Wah, tapi jangan pusing ya. Jadi kita start dari ISLM. Ketika P itu naik ya, maka MP itu akan turun ya. Ketika MP itu turun, maka LM akan shifting ke kiri. Dari mana? Yuk coba kita review lagi dari sini ya. Ketika P itu naik, kan MP nih, M per P gitu kan. Ketika P itu naik ya, maka M per P ini kan nilainya semakin kecil kan, nilainya semakin kecil. Karena nilainya semakin kecil ya, maka LM-nya shifting ke kiri atas gitu ya. Jangan bingung. Oke, jadi ketika P naik, MP-nya turun atau real money balance-nya turun, LM yang shifting ke kiri, dampaknya apa? Dampaknya adalah R-nya ikut shifting ke kiri. Sorry, bukan R-nya shifting ke kiri sih, tapi equilibrium-nya. Equilibrium-nya pindah ke kiri dengan kondisi Y yang lebih rendah, tapi R yang lebih tinggi. Ya, kalau di AD, kok dia nggak shifting, tapi kok dia move along the curve doang? Ya, karena perubahannya berdasarkan perubahan P. Tapi kalau perubahannya M, maka AD-nya ikut shifting ke kiri. Misalnya M-nya dikurangi gitu kan. Ya, AD-nya ikut shifting ke kiri gitu ya. Kemudian di sini, wah ini M-nya ditambah ya. Kalau M ditambah berarti LM shifting ke kanan bawah, sehingga AD-nya juga ikut shifting ke kanan bawah. Ya, selama apa ya istilahnya ya, value drivernya itu bukan P, maka AD itu pasti akan mengalami shifting ya. Dia pasti shifting. Oke, berikutnya ke sini. Fiscal policy dan juga aggregate demand. Katakan di sini, pokoknya dia itu kan dilihat dari equilibrium-nya ini kan. Di sini kita lihat equilibrium. Pokoknya dari equilibrium-nya lah. Ya, selama dia bukan dari P-nya. Ya, sekali lagi, karena ini tidak dipengaruhi oleh P, ya di sini disebabkan karena fiskal ekspansi fiskal dengan menaikkan government expenditure atau menurunkan pajak, gitu kan. Maka konsumsi bertambah, IS shifting ke kanan. IS shifting ke kanan, dampaknya AD gimana? AD juga shifting ke kanan ya, karena dia dipengaruhi oleh tax ya, bukan dipengaruhi oleh P. Kalau P ya bisa move along the curve doang gitu ya. Oke, ini tadi rangkuman yang tadi ya, Y lagi. Oke, sekarang ini adalah kayaknya ini beberapa itu terakhir sih, beberapa halaman terakhir ya. Yuk dikit lagi. Misalkan di sini adanya ini
long run agregat supply-nya di double ya, atas bawah ya. Sebenarnya di bawah aja udah cukup, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma di sini supaya ada long run agregat supply-nya itu kelihatan dia move-nya gimana gitu sih. Jadi kita start dari katakan ada IS shock ya, katakan ada COVID gitu ya, katakan ada COVID nih, kan dia tuh kena ke mana? Ke IS kan. IS itu kenanya di porsi mana? Di bagian konsumsi, konsumsinya turun. Ya pendapatannya berkurang misalkan, sehingga IS-nya shifting ke kiri. IS shifting ke kiri, maka AD-nya shifting ke kiri juga gitu kan. Menyebabkan apa di sini? Kalau kita lihat ya, semula itu dia gerak di sini gitu kan. Secara ini itu ya, kalau ini kita ngomongin yang dari chapter 10 ya. Ketika Y ini itu lebih kecil daripada Y jangka panjang, Y jangka pendek lebih kecil daripada Y jangka panjang, hasilnya apa? Harga harusnya akan turun. Tapi proses turunnya gimana sih? Apakah dia serta-merta turun? Ternyata enggak. Ya, dia turunnya tuh pelan-pelan. Dari mana kita lihat? Oh, SRAS-nya, oh ini shifting-nya dulu ya. Shifting. Nah, dia kan harusnya nanti dalam jangka panjang itu balik lagi kan, balik lagi ke LRAS-nya ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat gini ya. SRAS-nya inilah yang turun pelan-pelan sebenarnya, gitu ya. SRAS-nya turun pelan-pelan gitu ceritanya. Ya, jadi langkah-langkah awalnya adalah setelah kita tahu ya bahwa nanti dalam jangka panjang itu semula dia di sini kan di perpotongan ini, kemudian AD-nya shifting ke kiri, equilibrium jadi di sini, ya dalam jangka panjang kan pasti balik lagi ke sini kan, ya enggak? Nah, makanya dalam selama berjalannya waktu, P itu akan pelan-pelan turun. Ya, ketika P ini turun ya, bandingin lagi di sini. M per P kan. Ketika P ini turun, ya, maka M per P akan naik kan. Ketika M per P naik, gimana? LM akan shifting ke kanan, ya kan? Maka di sini LM akan shifting ke kanan nih. Ya, LM shifting ke kanan pelan-pelan. Sehingga SRAS akan turun titik di mana dia SRAS kurang lebihnya kayak gitu sih tahapan-tahapannya gitu ya. Sama halnya juga dengan ini misalkan gitu ya. Dia pelan-pelan naik. Kemudian ini ada contoh lagi. Udah ya ini contoh itu ya. Oh, udah deh. Case study. Ya, guys, sudah habis ternyata. Sekarang kita coba cek yang ada di sini. Ini ada berapa soal? Ya, ada 4 ya. Oke. Latihan pertama, pada saat pandemi COVID-19, apa yang terjadi pada investasi? Ya, investasi turun ya. Investasi turun. Gambarkan dampaknya pada grafik Keynesian Cross dan juga kurva IS. Berdasarkan hal tersebut, gambarkan pengaruhnya terhadap keseimbangan agregat demand dalam jangka pendek. Berikan penjelasannya. Oke, jadi ini kayaknya aku miringin lagi gini ya, biar enak ya. Ini tajam banget dia. Oke, ini kali ya. Pada saat pandemi COVID-19, apa yang terjadi pada investasi? Investasi, dia sih harusnya turun kan, investasinya turun. Tapi ya ini mungkin agak tricky ya teman-teman ya. Investasi turun itu beda halnya dengan yang ini. Wait. Ini tadi yang I mana ya? Investasi ya. Nah, ini dia. Ya, kalau ini itu drivernya adalah R-nya yang turun.
ya investasinya yang naik gitu kan. Kalau investasi turun itu terus kita nggak serta merta R-nya itu yang naik gitu ya. Jadi penyebabnya itu beda ya. Kalau ini adalah R-nya yang turun sehingga investasinya naik gitu kan. Tapi kalau yang ini itu bukan karena R-nya, tapi karena investasinya. Ini itu shock ya, shock di bagian IS ya dengan pandemi COVID, dan kita kebetulan meninjaunya dari segi apa investasinya. Bentar, ini kok apa masih muncul ya ini ya? Udah hilang tadi. Oke. Oke, pada saat pandemi COVID, apa daripada investasi turun sehingga PI dia turun. Dalam besaran tersebut pengaruhnya terhadap keseimbangan agregat demand dalam jangka pendek. Berikan penjelasannya. Oke, jadi kita gambar LM-nya juga ya. Jadi sini kita akan menggambar 3 kurva. Yang pertama adalah Keynesian cross-nya. Keynesian cross ini itu R dan Y. Ya, di sini ada plan expenditure. Kemudian ini ada Y sama dengan plan expenditure. Ya, plan expenditure turun ya. Karena apa? Karena adanya pandemi COVID, investasi turun. Dia ini titik A, titik B, dia pindah ke titik B, gitu kan. Kurva IS-nya kelihatan kan ya? Nggak kekecilan kan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Sorry, IS tuh output sama R juga kan dia. Iya, sorry. R, IS-nya dia semula di sini, sekarang di sini. Ini ya, anggap aja ini gambarnya bagus gitu ya. Anggap aja ini gambarnya bagus. Ini ya. Ini adalah dampak COVID ya terhadap investasi. Kita lihat dari segi PI, Keynesian cross, dan juga ISLM ya. Kemudian dari ISLM kita turunkan ke apa tadi, dia diminta di agregat demand ya, dan juga short run ya, short run-nya. Di sini ada LRAS-nya, kemudian di sini short run-nya. Nah, dia kurang lebihnya kayak gini lah. Ya, jadi AD-nya semula dia di sini, kemudian pindah ke sini ya. Equilibrium semula di sini, akhirnya equilibrium pindah ke sini. Ini Y jangka panjang, Y jangka pendek. Pelan-pelan nanti seiring berjalannya waktu, P akan mengalami penurunan ya kan, karena Y jangka pendek lebih kecil daripada Y jangka panjang. Price will fall ya. Price will fall kalau kita lihat dari sisi LM-nya. Ini tulisannya jangan di sini. Kalau dari sisi LM-nya, maka ini red, ini P. Dia akan shifting ke kanan kan, karena
harga semakin rendah, maka MPP-nya akan naik. Ya, kalau kita gambar di kurva LM, dia akan shifting ke kanan bawah ya, sehingga pelan-pelan nanti dia di sini LM akan turun ke kanan bawah. Begitu juga ya, LM ini kan nanti jatuh ke SRAS-nya. SRAS-nya pelan-pelan turun ke bawah lagi sampai dia menyentuh LRAS-nya ya, sehingga equilibrium barunya semula di A, dalam jangka pendek pindah ke B, dalam jangka panjang dia akan ke titik C. Ya, sampai sini gimana? Bisa dipahami nggak? Alasannya kayak tadi ya alasannya. Karena COVID ini turun, COVID ini dia meledak, gitu kan, pandemi, kemudian investasi turun, gitu kan, sehingga menyebabkan dari sisi Keynesian cross-nya dia akan turun, ya, equilibrium-nya akan turun. Dampaknya apa ke kurva IS? IS-nya juga ikutan turun. Ketika kurva IS turun, dampaknya ke agregat demand adalah agregat demand-nya mengalami penurunan. Ketika agregat demand-nya mengalami penurunan, maka Y dalam jangka pendek itu lebih kecil daripada Y dalam jangka panjang. Ketika Y jangka pendek lebih kecil daripada Y jangka panjang, maka pelan-pelan harga akan mengalami penurunan, gitu kan. Ketika harga turun, LM-nya ikut shifting ke kanan, gitu kan. LM shifting ke kanan menyebabkan SRAS-nya pelan-pelan mengalami penurunan hingga equilibrium terbarunya atau equilibrium finalnya adalah di titik C dengan SRAS berpotongan dengan LRAS dan juga berpotongan dengan agregat demand. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Kak. Ya. Kan kalau investasi itu kan berbanding terbalik sama R-nya kan. Nah, di sini kan investasi turun. Nah, tapi di sini tuh kalau dari lihat kurvanya, R-nya juga ikut turun gitu Kak. Itu kenapa ya? Nah, itu kayak gini. Wait. Itu ingat nggak kalau price sama demand itu berbanding terbalik? Bener nggak aku? Ya kan? Gini kan kurva demand kan? Ini kurva supply. Ya kan? Ketika price-nya turun, demand-nya naik. Itu triggernya siapa pemicunya? Price-nya. Ya enggak? Tapi kalau demand-nya yang turun, price-nya gimana? Turun. Turun juga. Sama halnya dengan ini. Ya, kita beda pemicunya. Kalau pemicunya adalah R-nya naik, investasi turun. R-nya turun, investasi naik. Tapi kalau pemicunya adalah investasinya sendiri, kita melihatnya itu dari equilibrium-nya. Gitu ceritanya. Oh gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal kedua. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke soal kedua. Feel free aja ya kalau misal, Mas, ini belum, tolong dijelasin ulang, nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal kedua. Pada saat pandemi COVID-19, Bank Indonesia menambah uang beredar dengan membeli obligasi, atau istilahnya open market operation ya. Apa yang terjadi pada kurva LM dan keseimbangan pasar uang
Berdasarkan hal tersebut, menggambarkan pengaruhnya terhadap keseimbangan agregat demand dalam jangka pendek. Berikan penjelasan. Oke. Ini harusnya aku oret-oret pakai itu aja ya, pakai dari dalam ininya aja ya. Ntar ini aku bisa aku kirim balik. Menambah jumlah uang beredar, maka MP-nya dia akan shifting ke kanan, LM-nya juga akan shifting ke kanan, keseimbangan pasar uang, SRAS akan turun ke bawah. Oke, kita start dari dulu. Ini adalah real money balance ya, kurva real money balance. Ketika M-nya bertambah, maka kurva supply-nya juga akan shifting ke kanan ya. Dia akan shifting ke kanan. Aku tulis aksen gini, sehingga di kurva LM-nya, dia juga akan shifting ke kanan ya. Kemudian ini kurva IS-nya dia tetap. Ya, sehingga gimana dampaknya ke agregat demand? Sudah bisa dihapus. Ya, dia karena LM-nya shifting ke kanan pelan-pelan, ya SRAS juga akan shifting kanan. Sorry, ke bawah ya. SRAS dia ke bawah. Ini SRAS. Ini equilibrium mula-mula. Ini adalah equilibrium akhirnya. Ini Y jangka panjang, Y jangka pendeknya lebih besar daripada Y jangka panjang. Kalau kayak gini gimana? Pelan-pelan harga akan mengalami kenaikan. Ya, nanti balik lagi ke titik A lagi. Ya, tahapannya kurang lebihnya kayak gitu. Ini untuk soal nomor 2 ya. Clear sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu? Insya Allah aman, Kak. Oke. Izin tanya, Kak. Oke. Yang itu bisa dijelasin ulang nggak, Kak? Kenapa kok yang kedampak SRAS-nya? SRAS-nya. Karena di sini yang diminta adalah sorry. Agregat demand ya dalam jangka pendek, ding. Sorry. Iya, Kak. Oke, maaf. Dia agregat demand-nya ya. SRAS-nya kan itu ya. SRAS mah dalam jangka pendek diem aja ya. Sorry. Fokus ya. Kasih sudah diingatkan. Oke. Jadi nanti dia agregat demand-nya karena money supply-nya bertambah gitu kan, agregat demand-nya kemana? LM semakin shifting ke kanan, agregat demand juga ikutan shifting ke kanan ya dia ya. Bisa di-undo. Ini gitu kan, shifting ke kanan sehingga equilibrium terbaru ada di base ini, ya kan? Yang aja potongannya di sini ya, anggap aja potongan di sini, base ini perlahan-lahan nanti dia akan naik ke C. Ya. Kenapa? Karena ketika Y jangka pendek lebih besar daripada Y jangka panjang, ya maka dia harga akan naik kan pelan-pelan. Ketika harga naik ini di sini ya, ketika price ini mengalami kenaikan, maka MP-nya akan mengalami penurunan. Sehingga real money balance-nya pelan-pelan akan shifting ke kiri, pelan-pelan, seterusnya. Sehingga LM-nya semula LM ini shifting
ke kanan bawah, pelan-pelan juga akan naik ke kiri atas, sehingga kurva SRAS-nya ya karena adanya pelan-pelan P-nya naik, ya dia akan naik pelan-pelan sampai ya perpotongan di titik A. Oke, itu ya kurang lebihnya ya. Makasih tadi udah dikoreksi. Ya dia bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya di yang ketiga. Di ketiga ini, gunakan perpotongan Keynesian untuk memperkirakan dampak berikut, berikan penjelasan tentang pengaruhnya terhadap variabel-variabel pendapatan nasional. Kenaikan belanja pemerintah, kenaikan pajak, kenaikan belanja pemerintah, dan kenaikan pajak pada tingkat yang sama. Oke, habis ini PPT coret-coretnya aku share. Kalau ini aku kasih, nggak apa, aku gambar aja. Jadi yang pertama adalah kenaikan belanja pemerintah ya. Ini I sama dengan C plus I plus G. Kemudian ini adalah I sama dengan Y. Apabila belanja pemerintah naik, ya maka pendapatan secara nasional juga akan mengalami kenaikan. Adalah delta Y-nya, Y2 di sini, ini Y1. Oke, ini untuk jawaban yang A. Oke, kemudian jawaban yang B itu sebaliknya, ya, karena adanya kenaikan pajak, ada kenaikan pajak ya. Oh lah, salah. Ada kenaikan pajak. Saya tak tukar slide-nya. Ada kenaikan pajak. Kalau kenaikan pajak berarti yang turun apa? Konsumsi ya. Dia menyebabkan konsumsinya turun. Ini B aksen, C aksen. Sehingga Y-nya juga akan ikut turun. Ya, kemudian bagaimana jika itu digabungkan? Kalau digabungin kira-kira gimana? Ya akan tetap naik ya. Kenapa kok dia tetap naik? Ya kenapa dia tetap naik? Karena delta Y per delta G ini dia 1 per 1 min MPC-nya. Ya, tapi kalau delta Y per delta T itu dia min MPC dibagi 1 min MPC. Artinya apa? Multiplier effect dari government expenditure ini lebih besar daripada multiplier effect dari tax-nya, ya, sehingga kenaikan tax terjadi penurunan konsumsi. Tapi kenaikan dari government expenditure itu kenaikan konsumsi dan investasinya itu akan lebih besar, ya, sehingga dapat mengcover dari adanya kenaikan pajaknya, ya, sehingga hasil akhirnya
Y itu akan tetap naik. Berikutnya nomor 4, dalam perpotongan Keynes diasumsikan bahwa fungsi konsumsi C sama dengan 75 Y min T, investasi dan zakat adalah 100, belanja pemerintah dan pajak adalah 100. Gambarkan pengeluaran nasional yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan nasional, berapakah equilibrium tingkat pendapatan, jika belanja pemerintah naik menjadi 125, berapakah equilibrium tingkat pendapatan yang baru, berapakah tingkat belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan sebesar 1.600. Wait, ini aku lupa cara ngerjainnya. Ntar aku coba cari contekan dulu ya. EKG-nya. Gambarkan pengeluaran. Kalau ini kita gambarkan itu ya, berarti ya kita bikin gini ya. Apakah equilibrium tingkat pendapatannya? C sama dengan investasi. Oke, guys, ini aku clueless, jadi ini aku skip aja ya, aku takut menyesatkan. Itu dibikin persamaan gitu nggak sih, Kak? Jadi plan expenditure sama dengan actual expenditure. Berarti gini, PI sama dengan actual expenditure-nya C plus I plus G gini ya? Atau sama dengan Y aja? Iya, jadi Y sama dengan C plus I plus G. Okay. Kak, setahu aku gitu, Kak. Berarti actual expenditure-nya sama dengan, ini, oke. C-nya sama dengan 200 plus 0,75 T, Y min T, ditambah investasinya 100, ditambah ini government expenditure-nya di awal berapa? Dia investasi sedangkan baca pemerintah 100 juga. Ya, jadi 100. Oke, aku coba aja ya, nanti tolong dikoreksi ya. Aku takut menyesatkan ini. C plus I plus G, ini tadi 200 plus 0,75. Y min pajaknya adalah 100, ditambah investasinya 100, ditambah government expenditure-nya 100. Maka 200 tambah 0,75 Y min 75 ditambah 200. Ya, pindah ke sini 0,25 Y sama dengan 200 min 75 plus 200. Ini 0,25 Y sama dengan 125,325 ya. Y-nya sama dengan 1.300. ya, betul. 1.300. Oke, habis gitu untuk yang C-nya adalah jika belanja naik 125, berapakah equilibrium tingkat pendapatan yang baru? Belanja naik 125, berarti boleh nggak kalau langsung kita tambah 25 gitu? Karena dia kan nggak ada kaitannya sama itu kan. Oh, ya udah, kita coba kerjain aja. Y sama dengan Y plus G 200 plus 0,75 Y min 100 ditambah investasi 100 ditambah 125. Kemudian 200 plus jadi 0,75 Y min 75 plus 225. 0,25 Y sama dengan 200, 225, 200 min 75 plus 225. 150. Maka Y-nya sama dengan 1.400. 1.400. Oke.
Setelah itu, terakhir adalah berapa tingkat belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan sebesar 1.600. Oke, sekarang kita ganti Y-nya menjadi 1.600. C, Y sama dengan PE, Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan 2, langsung terus saja. .600 sama dengan 200 plus 0,75, 1.600 dikurangi 100, ditambah 100, ditambah G. 1.600 sama dengan 200 ditambah 1.500 dikali 0,75, 1125. Tambah 100 ditambah G. Maka G sama dengan... Izin Kak, itu bukan 1.200 Kak? Yang mana? Sorry. 0,75 kali 1.600. Dikurangi 100 dulu kan? Oh iya, nggak jadi Kak, mau. Oh ya, oke. Berarti 1.600 dikurangi 200 dikurangi 1125 dikurangi 100. 175. Ini adalah government expenditure, requirement-nya gitu ya, requirement government expenditure-nya. Oke. Kemudian ini aku gambarin ulang kali ya ini ya, biar ada filenya di sini. Tadi di sini diminta, oh iya, oke. Untuk yang I tadi kita start dari Y adalah expenditure-nya PI sama dengan Y, kemudian ada PI sama dengan C plus B plus G, ada penurunan investasi, plus G, sehingga Y-nya turun, kemudian dampak terhadap ISLM-nya dia turun, sehingga berdampak ke agregat demand-nya. Semula di sini, pindah ke sini, kemudian perlahan-lahan dia akan pindah ke titik ini. Kenapa? Karena Y dalam jangka panjangnya lebih besar daripada Y dalam jangka pendek, sehingga harga akan mengalami penurunan perlahan. Ketika harga mengalami penurunan perlahan, LM-nya akan shifting ke kanan, harga turun perlahan, LM shifting ke kanan, dan pada akhirnya RAS juga akan
turun perlahan. Mula-mula ke titik B, titik B berakhir di titik C. Nah, ini untuk nomor 1. Oke, teman-teman, itu untuk hari ini. Ada lagi mungkin, udah tinggal 11 faktornya. Aku masih semoga nggak pusing. Gimana? Enggak, Kak. Aman, Kak, aman. Oke. Kira tadi masih bingung. Kalau ada yang bingung ditanyain aja. Oke, aku share ininya. Aku ini share sekalian di Zoom aja kali ya, atau aku chat ke Iqbal. Aku chat ke Iqbal aja ya berarti ya. Iya, Iya, boleh. Kak. Ntar aku Oke, teman-teman, kalau